Panas ya? Hah? Panas. Jakarta parah, Jakarta. Parah. Like feels 40 derajat. Wah, parah. Tapi tadi gue baca Panas. lagi scroll IG, baca berita, ada berita tenggelam. Apaan? Gue kira kan banjir Bencana. atau bencana. Terus mungkin jos kali ya. Chat WhatsApp. Terus? Ternyata bukan itu. Apaan? Performa Mbappe tenggelam. Mulai. 4,1 rating. Ya jangan main rating lah. Oh jangan ya. Class is permanent, form is temporary. Oke. Itu dari Tapi gua. kalau gue sih masih apa? Adaptasi. Hah? Adaptasi. Real Madrid. Iya. Sebelum kita mulai soal Real Madrid, jangan lupa subscribe Grumble. Ini namanya Pojok Debat. Kita main Pojok Debat seminggu berapa kali ya Pak ya? Bisa 3 kali, 4 kali. Biasanya jam 6 sampai jam 7 malam. Di subscribe, nyalain notification bell-nya. Dan juga untuk kalian yang suka dengerin podcast kayak gini, bisa dengerin audio only di Spotify. Oke, mantap. Mungkin uploadnya agak telat dikit, kadang beda setengah jam, beda sejam, tapi selalu diupload di Spotify. Siap. Kita lanjut lagi. Menurut gua, Mbappe, jawaban dari gua satu, form is temporary, class is permanent. Itu udah clear dari gua. Gue sepakat. Apa lo berbeda sama gua? Gak sepakat. Mbappe nggak akan flop di Madrid. Gue yakin. Cetak 30 gol, 40 gol mungkin. 30 gol lah, 2 digit, 20 ke atas tuh di tangan lah. Ya. Tapi tidak membuat Madrid lebih terbang lagi. Ya udah terbang, udah paling atas. Enggak lah, udah mentok. Mau kemana Madrid? Treble. Masih treble. Treble. Dominasi terus. Treble. Gua ngeliatnya ke Harry Kane di Munchen. Gila kan kemarin musim lalu tuh 30 gol. 36 gol. Enggak, menurut gue Break record. Mbappe akan sukses di Madrid, tapi golnya enggak akan sebagian. Nggak banyak. Gue yakin banyak. Karena akan terbagi rata. Enggak. Gue yakin banyak. Di situ Gue menurut nggak gua- bakal di bawah 20 tuh nggak bakal. Ya kalau 20 kalau 20 dapat, tapi 25 30 kalau tuh 30 tuh kelas yang striker atau goal getter sendirian tau gak? dia mungkin nguasain penalti juga nanti. Iya. Bisa jadi kan? Katanya free kick dia juga kan? Iya, Iya. bisa juga kan? Enggak, maksud gue gini loh. Di saat Madrid gol hasil dari pencapaian golnya itu ke satu orang, menurut gue itu nurunin kualitas Madrid. Betul. Dengan formasi yang sekarang, materi yang sekarang, ambigunya itu yang menyeramkan. Di mana bola ini akan kemana gitu loh. Iya. Menurut gue itu yang lebih serem daripada bola akan Mbappe akan hit ke net. Itu menurut gue kurang menyeramkan menurut gue. Kenapa itu argumen gue di awal? Harry Kane juga sama di Bayern Munchen. Dia jadi poros. Iya, Dia poros. Iya, Mbappe lu yakinkah dia didatangkan hanya untuk membagi gol? Ya. Dengan egoisnya sebagai striker bagus. Ya. Gitu. Haaland, Mbappe egois, striker bagus, dia harus cetak gol. Tapi apakah dia rela? Ini masih question mark menurut gua. Gitu. Dan Vini bukan goal getter banyak juga. Rodrigo juga bukan. Bellingham ya musim lalu Ya bukan gol getter juga. bukan goal getter juga gitu loh. Jadi bisa aja pemain-pemain ini justru nge-trademark ke si Mbappe. Dari gua gitu. Kalau menurut gue sih Mbappe gini. Kalau lu pemain se-elit Mbappe masuk ke Madrid, dia kan mau punya legacy ya. Pasti. Sekarang lu ngomongin gol, nggak mungkin dia ngelewatin CR. Ya. Nggak mungkin, Iya, ya kan. hampir nggak mungkin. Bahkan mungkin ngelewatin Raul pun tanda tanya lah menurut gue. Bisa iya, bisa enggak. Jadi ya kalau lu mau punya legacy di Madrid, lo harus ngelakuin sesuatu yang pemain pendahulunya nggak pernah lakuin. Ya itu. Itu treble, Oke. quadruple, Oke. sextuple. Iya. Jadi kalau mau Mbappe diingat sama orang, dia harus ngelit Madrid untuk ke hal-hal yang belum pernah dilakuin Madrid sebelumnya. Karena kalau cuma menang UCL, Ya biasa. Jose Lu pun menang, Iya. gitu loh. Nacho Gol. 5 kali. Nacho 5 kali, 6 kali. Nacho, Carvajal, Jadi Lucas iya. Vazquez. Waktu Mbappe semakin dekat dari PSG ke Madrid, gue sempat bikin pojok debat juga kan. Yang gue dihina-hina orang gara-gara menyarankan Vini pindah ke kanan. Terus komennya adalah Iya. jangan sekali-sekali sentuh Prince of Bernabeu. Prince of Bernabeu, Berat. Vini Junior ya, akan Iya. selalu bermain di Berat. sayap kiri. Apaan sih lagi menyarankan marah-marah. Iya. Pokoknya walhasil Biasa itu biasa. walhasil Tersinggung. yang waktu itu waktu dia deket sama Real Madrid, yang gue takutkan adalah Vini. Karena Rodrigo secara mentalitas memang dari awal dia sudah dibayangin sama Vini, jadi dia memang udah jadi nomor 2 Iya. dari Betul. awal. Jadi Ready dicadangin juga. jadi dia. menurut gue Rodrigo tuh bukan concern Ya. soal ego ya, ngerti Iya, gak sih? betul. Dan Setuju. ternyata Vini sama Mbappe kalau gue lihat sejauh ini dari preseason, akrab. Super Cup,
Terus kemarin semalam juga cukup bagus lengkap playnya dan foto-foto di trainingnya walaupun kita nggak tahu aslinya itu cukup mesra gitu loh. Dan ini sebenarnya sign positif untuk fans Madrid, tapi sign menyeramkan untuk fans Barcelona seperti Anda gitu. Jadi menurut gua ini tim, karena gua harus refleks sama Barcelona juga. Barcelona nggak kemana-mana. Barcelona beli Dani Olmo menurut gua pembelian yang bagus. Artinya Dani Olmo kan La Masia born ya. Dia tahu banget cara bermain di Real Madrid, terus dia versatile. Hari gini kan pemain modern, di era modern kan pemain versatile tuh nilainya jauh lebih tinggi daripada pemain yang fix di satu posisi gitu. Nah, Olmo itu kan versatile banget. Tapi menurut gue problemnya Barca itu di sayap kiri, di winger, bukan di yang diisi sama Ferran Torres ini loh. Iya. Dan ini nggak nunjukin, ya at least seberapapun buruk lo bilang Madrid, gue nggak ngeliat Barca mampu nyaingin Madrid. Menurut lu gimana? Bisa. Setuju? Bisa ya, bisa enggak. Bisa yanya banget di atas gitu loh. kertas dengan materi yang sekarang. Pasti, of course, bisa banget Madrid melampaui jauh. Apalagi lu lihat starting kemarin Valencia itu di bawah umur 20 tahun tuh ada 45 pemain. Si duo Mark. Iya. Ada Mark Casado, Mark Bernal, Pau Kubarsi, Lamine Yamal. Ya gua nggak tahu Sagan. Iya. Gua nggak tahu Nico William sampai mana, apa bener stuck. Walaupun gua ragu Barca tuh tarik diri. Pasti masih ada chance dia. Dilemanya Nico Williams tuh gini, gue kemarin baca di dua bersaudara nih, Inaki dan Nico, dia ini tuh dulu punya hal personal sama Athletic Bilbao di luar sepak bola. Katanya sih kalau gue baca tuh semua pemain Bilbao tuh satu ras. Bas. Sempat dibantu sama Atletico Bilbao. Untuk gua nggak tahu ya dibantu entah itu bantuan ekonomi atau bantuannya gimana, gua nggak paham. Tapi intinya pernah dibantu. Jadi mungkin di luar sepak bola. Jadi itu yang mungkin yang ngebuat Nico Williams tuh nggak mau keluar ya. Mungkin kalau mau keluar pun dia mau ngasih something ke Bilbao. Makanya kalau harganya misalkan mahal 100 atau 120 tuh make sense ya. Tapi ikatan itu makanya Inaki Williams yang bertahan. Padahal di striker yang cukup oke untuk misalkan main ke Atletico gitu misalkan ya, cukup bagus kan. Tapi dia stay di Bilbao. Nggak nutup kemungkinan juga Nico Williams akan sama, kecuali ada over yang di luar nalar gitu. Gimana Pak? Menurut gue sih Mbappe ke Madrid memperkuat Madrid ya, tapi ya gue setuju juga kayaknya nggak bakal fantastis gimana ya, tapi ya bikin tambah jauh aja sama Barca gitu loh. Susah sih kalau bikin tambah jauh ya, menurut gue belum. Dia di satu sisi kedatangan Mbappe oke serem, tapi kehilangan Toni Kroos juga satu poin yang lo ngerasa banget gitu. Nah, kemarin itu berasa di pertandingan kemarin tuh ini. Kehilangan Toni Kroos itu beda banget Madrid mainnya. Ya walaupun lawan Atalanta juga ya mungkin itu kelas yang beda. Kalau Atlanta kelasnya berbeda. Itu Pak ya, gue make sense. Kenapa menurut gue kenapa sekarang Madrid nggak beli penggantinya? Karena kan ada rumor Xabi Alonso ini mau ke Madrid tahun depan kan. Jadi semua pembelian nunggu Xabi. Bukan nunggu Xabi, dan dan gue nggak tahu ini rumornya bener apa enggak. Tapi yang dibaca yang beredaran tuh adalah Xabi Alonso sama Zubimendi itu udah ngobrol-ngobrol. Oh, jadi Zubimendi mau ditarik katanya gitu. Bagaimana posisi Tchouaméni dan Kamavinga? Mungkin ya, gue nggak tahu kebenarannya apa gimana, tapi yang beredar di media kayak gitu. Ya make sense juga sih, maksudnya kan secara mungkin ya Zubimendi nggak sebagus Kroos, tapi secara permainan menurut gue bisa ngontrol. Kehilangannya Kroos ya mungkin bikin sedikit pincang, tapi gue yakin recovery nggak lama. Lo nggak lama, cuma sekarang siapa yang bisa ganti Madrid posisinya? gini lah, musim lalu Madrid terbang itu Kroos sama Modric punya menit bermain tuh yang balance. Kroos inti, Kroos majority inti. Lebih banyak 70%. Ya, setengah. Modric itu 60-70. Modric juga bukan ganti Kroos. Iya, bukan ganti Kroos, ganti pemain lain. Nah, Kroos nggak ada, Modric pun masuk dari bench. Gitu. Jadi ada spare waktu. Mungkin setiap game bisa 60 menit, 70 menit nih. Mereka main berdua. Nggak ada musim ini. Pertandingan kemarin nih yang Mallorca, Modric kan mainnya di babak kedua. Gue baca banyak, abis gue nonton gue baca banyak Madrid, semuanya tuh sepakat berasa. Iya kan, gue bilang gue setuju berasa pincang, tapi gue yakin recovery bakal cepet. Kenapa? Pertama pelatihnya. Ini pelatih yang sangat jago membangun pemain. Kedua talenta. Ada berapa talenta di tengah? Gue sebut pakai 4 jari udah cukup nih. Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham, sama Valverde gitu loh. Belum nama-nama kayak reguler. Masalahnya Kroos itu orang pertama. Kalau Madrid ngebangun serangan selalu dari Kroos kan. Kroos turun sejajar sama center back. Center back ngelebar. Deep lying playmaker. Nah, maksudnya kelasnya si Kroos ini bisa digantiin nggak? Ya mungkin bisa digantikan. Tapi seberapa cepat dia bisa gantiin? Even Ancelotti mau dengan 4 orang tadi mau gantiin seberapa cepat? Karena 4 orang ini koridornya di Kroos.
Mereka menjembatani itu di cross. Jadi kalau ini missing berarti pemain-pemain ini harus mandiri lah kasarnya. Walaupun secara talenta luar biasa. Tchouaméni, Camavinga. Sebenarnya kalau urusan counter attack udahlah. Nggak butuh Kroos anggapannya. Kalau lo main counter attack, Madrid super duper deh dulu counter attack ya. Cepat. Cuma kalau lo harus build up dari awal, Kroos itu poinnya penting banget, sangat penting. Sangat vital, umpannya kita lihat akurasi 95% ke atas setiap musim, itu efek banget. Jadi Mbappe, Vini, Rodrigo butuh umpan-umpan kayak gitu. Makanya Pak, kalau kita ngomong apakah Madrid akan sebaik eranya BBC misalnya, itu bisa. Tapi in konteks mereka bermain di La Liga, mereka bermain di Champions League. Menurut gua mereka masih jauh di atas sama tim-tim lain gitu loh. Oh iya masih jauh, masih jauh. Gitu loh. Gua kasih parameternya El Clasico misalnya Barcelona ya, lawan rival abadinya. Itu juga nggak deket gitu, jauh gitu loh. Itu maksud gue. Secara squad sih masih jauh, harus diakui deh. Oh iya kalau squad jauh banget. Jadi menurut gue memang ya bisa aja kita kritik Madrid, tapi menurut gue berapa tahun ke depan Madrid akan tetap di Madrid. Ya mungkin panennya ketika mereka prime 27, Mbappe 27, Tchouaméni 26, 23 tahun lagi, Bellingham 24 gitu, mungkin itu panennya. Cuma kalau sekarang gue anggap kayak masih Galacticos awal-awal. Dan juga kan Barcelona kalau mau kemudian gini, semua tim besar kalau mau juara liga itu poin paling pertama lu banyak menang lawan tim kecil. Tuh gue selalu ngomong di mana pun. Nah, itu waktu kan 2 musim lalu waktu 2 musim lalu Barcelona juara La Liga dengan bermain sangat pragmatis. Enggak, Xavi yang pertama. Aubameyang. Enggak, Lewandowski musim pertama. Lewandowski musim yang hitam. Iya. Itu 11 kali menang 1-0. Nggak masalah. Madrid istilahnya ugly win tapi secure 3 poin gitu. Iya. Dan Madrid skuadnya oke. Benzema masih ada. Kroos, Casemiro, Modric semua masih ada lengkap gitu. Kiper masih lengkap. Dan itu kalau nggak salah di El Clasico juga kalah. Nah, gue melihat Barcelona tuh harus belajar dari season itu. Nggak apa-apa lu El Clasico lo kasih. Nggak apa-apa kalah 2 kali ambil. Tapi sisanya babat. Dan Ter Stegen jadi kiper dengan clean sheet terbanyak liga sepanjang sejarah bola. 26 pertandingan dia clean sheet. Serius? Madrid itu musim tahun itu Tahun itu gila 26 clean sheet Barcelona. Xavi tahun pertama dia pakai rambut kan? Gue dengar sama Xavi secara defense wise bagus banget. Bagus. Dan waktu itu si Marcos Alonso, Koundé, Christensen sama Araujo itu pakemnya gila. Itu masih ada semua kan? Masih ada semua. Sekarang masih ada semua. Alonso nggak ada? Alonso lupa gue. Ada. Masih ada. Ya, nah itu yang harus Hansi Flick lihat gitu. Nggak apa-apa deh lu serahin El Clasico, udah lepas aja. Karena menurut gua nggak penting. Itu urusan abadi gitu. Tapi nggak usah di-push banget. Nggak usah di-push banget. Lu akan kalah. Gue yakin musim ini kalah juga. Akan kayak musim lalu. Musim lalu kalah tipis 21 sama 3-2. Musim ini kalah gue yakin. Kalau sampai detik ini tanggal 18 Agustus skuadnya masih sama, kalah. Ngomongin tadi Kroos nomor 6. Ini ada tim yang punya problem di nomor 6 yang akhirnya bisa di lockdown sama suatu tim yang baru promosi, Liverpool. Kalau nonton di babak 1 Ipswich, wow, pressingnya nggak bisa keluar. Liverpool nggak bisa keluar gitu. Gue rasa faktor di nomor 6 Gravenberch sama TAA nggak biasa receive the ball. Apa sih bahasanya kalau di belakang? Iya benar. Badannya tuh ngebelakangin gawang gitu. Itu kan nomor 6 biasanya bagus banget tuh. Nah ini 2 pemain ini nggak bisa ngelakuin itu gitu. Menurut lo gimana? Tapi ketolong sama ya akhirnya bisa ada passing yang indah dari TAA ke Salah, era eksplosif. Menurut lo gimana Liverpool? Yang penting Slot adalah manajer Liverpool pertama yang menang partai pembuka liga. Klopp aja kalah gitu loh. Klopp seri, Brendan Rodgers kalah, Benitez kalah. Finishing ya Salah 100 peluang dia tahu dapat. Jota sama. Ini 2 poin yang harus dipertahankan Liverpool musim ini yang musim lalu tuh nggak ada. Lu tahu kan gimana peluang Liverpool direct Nunes, Diaz. Cuma gue berdoa aja Jota nih nggak cedera. Ini gila nih orang. Insting golnya tuh in the box serem banget. Dan gue yakin bakal dipasang terus sama si Slot karena Slot tahu. Enggak di striker. Striker tengah. Karena Slot tahu dia kan pasti ngamatin dong
apa nih kendala Liverpool? Kendala Liverpool ya Jota cedera, di in the box ini siapa yang klinis? Nunes dia nggak bakal yakin gitu. Ya mungkin dia part of the game nantinya bakal main, tapi dia akan coba, gue yakin bakal mati-matian mempertahankan Gakpo si Jota. Tuh klinis tuh sebenarnya. Gakpo tuh klinis. Gakpo klinis. Cuma kayaknya dia nggak kurang nyaman main di tengah ya. Dia klinisnya kayak harus ada dribble dikit. Iya. Harus butuh dribble, setting tempatnya sendiri baru. Ya nggak apa-apa buat awal Liverpool pasti dia tim yang di underestimate. Ya good start lah. Tapi gue jujur dari awal gue bilang ini tim bakal banyak sih. Tapi emang ciri khas Liverpool selalu strong di babak kedua. Dari kapan, dari musim musim terakhir mereka beda ya. Iya, selalu strongnya di babak kedua. Kayak MU itu menit 40 berapa yang 7-0 kan? Di 40 baru mulai golin dia. Di awal mulai ketat, cuman ya emang Liverpool kayak gitu. Jadi Ipswich bagus nahan satu babak itu udah oke banget untuk tim promosi dengan motivasi dengan pressing. Babak kedua loyo. Sebenarnya kalau kita ngomongin awal motivasi ya, Ipswich dari sisi motivasi unggul dari Liverpool di awal karena dia excited baru promosi baru promosi timnya juga baru diakuisisi sama Ed Sheeran ya kan 20% tuh melalui ininya, jadi kelihatan semangat gitu, tipikal tim yang baru promosi. Kita sebelum main dinyanyiin terus ya. Oh gitu. Iya katanya. Oh dia masuk ke ruang ganti. Tapi satu yang menurut gue jenius dari Arne Slot adalah dia sempat ngomong kalau nggak salah, lu kemampuan taktis mau sebagus kayak gimana pun juga, tapi kalau lu kalah duel percuma. Game changing ini adalah ketika masukin Konate, gantiin Kwanza. Itu ngebuat THA juga lebih freedom di tengah. Lebih aman. Karena dia merasa secure dengan hadirnya Konate. Betul. Dan mulai tuh umpan trupasnya dan mainnya vertikalnya gila tuh. Lu kalau bedain era Jurgen Klopp itu kan agak wide ya mainnya. Itu bener passing itu bisa ke tengah, tapi pemosisian pemain itu bisa pas gitu. Tak tiba-tiba dapat salah, dan menurut gua babak kedua tuh Ipswich juga kehabisan tenaga. Pastilah. Dan agak sembrono juga, dia tiba-tiba main highline. Lu salah dikasih highline gitu, habis selesai lo. Liverpool lagi. Harusnya lu ketika energi lu udah habis, harusnya McKenna langsung udah habis nih. Kieran McKenna. Iya, Kieran McKenna. Iya, so tau lu Scott salah ngomong. Scott santai aja. Sama apa ini? Harusnya lu udah tahu nih, udah lu babak pertama nggak bisa kill the game, ya udah lu mundur aja main defensif, babak kedua under counter attack. Tapi lu maksain babak kedua tetap kapan nih kita ngomongin pas preview ya, yang gue bilang ini bakal siapa yang pada bilang Doli kalau saya bilang Kieran bakal respect. Cuma gue bilang kayaknya enggak deh. Yang bilang bakal respect gue. Gue bilang bakal respect. Akhirnya jadi bumerang kan. Jadi bumerang kan. Maksudnya kayak lu main attacking nggak masalah di awal, tapi lu harus tahu kadar tim lu. Lu baru pertama kali ke Premier League, lu lawan Liverpool yang udah main 90 menit tiap musim, Champions League apa segala macam, habislah stamina tim lu gitu loh. Nggak bisa ngikutin. Lu udah gitu ya main lawan defensif. Liverpool yang gegen pressing udah tahunan. Fisiknya digembleng sama Klopp. Udah lah selesai itu Ipswich. Habis jadi. Tapi belajar lah dia. Dia habisnya lawan City kan. Tapi langsung City. Kasihan. Enggak apa-apa sih. Ngap di awal. Iya, ngap di awal. Main di Etihad. Ayo manajer FPL. Kita langsung pindah ke contender. Siapa nih? Arsenal. Pabrik senjata. Meriam. Gudang peluru. Arsenal di solid defense menurut gue, sempat digembleng di babak kedua. Digempur di babak kedua. Tapi sorry to say, menurut gue, boleh lo komentarin, menurut gue pribadi Arsenal lack of creativity. Balik lagi perdebatan kita 2 minggu berminggu-minggu sebelumnya, Odegaard nggak bring something, nggak bring creativity. Dia masih gasing juga gitu loh. Dia cuma jadi konektor di midfield gitu. Dan akhirnya ketolong sama individual quality Saka. Gol pertama whipnya Saka itu mewah. Sundulan yang mewah, sundulan baiknya Havertz. Babak kedua juga masuk dia. Saka lagi. Saka ya, gue juga pernah bilang harus kalian? Egois. Dan gol kedua itu yang gue mau dari Saka. Lu lebih jahat depan gawang, lebih. Gini, kalau gue ngeliatnya gini, babak pertama menurut gue permainannya ya nothing ya, maksudnya bukan yang spesial yang kayak gimana, tapi gue notice ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kombinasi di kotak penalti itu lebih jalan. Kayak kombinasi lebih jalan, makanya lu lihat banyak banget one touch yang lebih fluid di kotak penalti lawan. Kalau bilang Odegaard memang belum perform sebagus musim lalu, gue akuin, terutama babak kedua. Tapi kalau lu bilang dia maksudnya nggak bring something, gue juga nggak setuju karena trupas dia masih ada yang nggak bisa dimaksimalin gitu loh. Saka
lagi-lagi ya nunjukin kalau dia ini nggak cuman bisa ngegolin tapi emang playmakingnya juga bagus. Havertz ternyata bisa duel. Itu gue awal jujur aja kedolong sama individual quality mereka berdua. Iya. Dan yang sebenarnya babak yang gue paling notice, yang paling gue akan bilang bagus itu sebenarnya David Raya kemarin. Karena dia emang tipikal sebenarnya kan agak sedikit less commanding sebenarnya kan sebagai goalkeeper, tapi gue ngerasa kemarin tuh dia commanding banget. Dan orang-orang pada bilang, musim lalu Raya Golden Glove gara-gara backnya makan tuh. Dia hari match ini dia ngegendong Saliba sama Gabriel. Saliba kemarin mainnya kurang. Karena belum cukur rambut kayaknya. Gue nggak tahu faktor mungkin masih fatigue juga. Saliba belum cukur rambut kan dulu. Nggak, Raya juga kayaknya lagi broken heart dapat motivasi Euro juga. Menurut gue Saliba kayak kurang. Gue nggak tahu, kalau gue ngeliat sih kayak agak kecapean ya Saliba ya. Karena kan dari musim lalu kan dia banyak. Kenapa gue bilang ini? Dia ngebuktiin dia sekarang jadi orang pertama yang mencapai 50 kemenangan pertama tuh di antara seluruh pemain Arsenal all time tuh dia. Paling cepat sih 30. Iya, paling cepat. Ya karena lu kelihatnya dia main mulu, dia pemain yang hampir kemarin di all out juga dan nggak pernah dirotasi gitu. Jadi gue masih maklumin Saliba juga ya, dia masih kelihatan capek, prisonnya juga bentar. Sama kayak Declan Rice juga kayak musim lalu juga digenjot habis-habisan. Kemarin kelihatan menit 70-80 udah krem, langsung masuk diganti. Zolim. Iya. Arteta zolim. Arteta zolim di sini. Tapi ya intinya gue ngeliat kan gimana lu mau bangun squad kalau lu nggak ngasih chance untuk lapis dua lu. Iya. Makanya gue bilang jahat. Belajar dari City. Makanya gue bilang nekat loh. Makanya gue bilang jahat Arteta. Nico Lewis main. Nekat. Main. Nah, Pep si Arteta gue nggak ngeliat itu. Dia ngerasa kayak pokoknya Saka diamputasi, Saka ente main dulu. Kita kan nggak bisa bangun dan ganti. Tapi ini juga hipotesa gue di pas kita selesai musim tuh kayaknya bakal jadi kenyataan bahwa kemungkinan nggak bakal ada pengganti Bukayo Saka, tapi Martinelli akan digeser ke kanan. Jadi yang dibeli left wing. Feeling gue sih kalau nggak left wing forward. Jadi ketika kayak kemarin nih Saka ditarik keluar, Martinelli pindah ke kanan, Trossard di kiri. Itu kan udah dimainin dari 2 match terakhir tahun lalu tuh juga kayak gitu. Martinelli juga masih sama. Gue sebenarnya agak gedek sama nih orang. Nggak berubah-berubah cara kan break to player. Ini dia pemain sebagai dia tuh di main Arteta karena dia punya sifat yang eksplosif kan. Dia tipikal winger yang eksplosif, tapi nggak bisa ngelihat space kanan kirinya gitu loh. Lu dribbling nunduk ke bawah. Itu yang gua rada nggak. Nih lu ayolah di musim kelima lu masa nggak berubah-berubah gitu loh. Tapi kalau Jesus di kiri menurut gue sih Jesus kayaknya lebih harus dapat jam terbang di kiri sih. Koneksi sama Zinchenko tuh tergantung lawan Sen. Kalau kemarin lawan Wolves tuh emang perlu orang yang eksplosif sebenarnya. Gue ngerti kenapa Martinelli dimainin, cuman terus Jesus nggak eksplosif. Menurut gue untuk sisi kayak speed kalau speed Jesus kan lebih kayak dribbling flare kan. Skill. Kalau Martinelli itu tipikalnya lebih dribbling 1v1 lewatin lawan, cuman ya pas dilewatin sebenarnya bagusnya emang Jesus bagusan di tengah, jadi dia bagusan di close space yang sempit, yang 2 orang tapi di City bukan kiri lah banding 1 sama space enggak, tapi di City tuh di kiri justru kan? Di kiri. Di kiri lebih gila. Inside apa di pinggir? Di kiri dia. Pinggir dia tuh waktu musim Chelsea juara champion, dia udah di kiri tuh. Sebelumnya di tengah. Tapi begitu dia main di kiri, lebih ajib mainnya. Oh gitu. Apalagi musim City comeback Aston Villa tuh, itu gila dia dari kiri masuk dia skill keluar semua. Tapi baik lagi ya, sebenarnya being a champion itu lo harus ya. Iya. Ini emang ngandelin individual quality itu udah pasti gitu. Jadi lu nggak bisa nafikin itu. Itu tadi lu bilang Saka, gue udah ngeliat sisi arogannya abis golin selebrasi gini. Itu menurut gua small things tapi bisa improvement buat dia. Yang biasanya dia. Tapi kalau maksain nggak bisa juga lah. Iya. Namanya PD swag tuh dari dalam. Iya, yang penting udah ada itunya. Kelihatan juga kalau dipaksain. Terus gue juga ngeri sebenarnya sama Timber sih. Ini orang baru cedera, mainnya masih gerasak gerusuknya sama. Profile dia kali. Maksudnya emang gaya dia. Iya, gaya dia. Udah gitu. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Cedera. Gue takut banget sama cara mainnya orang. Mana Calafiori juga kayak gitu cara mainnya. Hati-hati dalam sejarah sepak bola. Orang nggak bisa balik dari cedera itu kadang bukan hanya karena kondisi biologinya. Karena mental. Psikologi. Iya. Contoh Torres tuh. Ya, dia nggak berani all out karena takut. Nah, kalau pemain lu nggak takut ya biarin aja. Iya. Gas aja. Pak, terakhir Pak, Arsenal Wolves pendapat lu? Pendapat gua Arsenal kalau main kayak kemarin hasilnya akan sama aja. Arsenal butuh satu gelandang yang punya dua-duanya. Ada jiwa Declan-nya, ada jiwa Odegaard-nya. Ya playmaking sama box to box. Apakah Merino menurut lu gimana?
Ya gue nggak peduli. Pokoknya gue lihat semalam itu kenapa pertahanannya kayak nggak solid. Partey parah Partey. Di luar Partey yang ninggal sendiri, terus passing ke belakangnya hancur lebur. Declan Rice yang agak tinggi itu menurut gue agak aneh banget gue liatnya. Jadi Odegaard, Declan Rice dan lain-lain terlalu tinggi. Partey terakhir harus mulai bola. Kalut sendirian, di press di tengah, bingung. Ya menurut gue Arsenal harus butuh penyerang juga belum. Penyerang butuh, cuman tengah lebih butuh lagi. Ya, idenya beli Merino kan supaya Declan Rice jadi lone six kan. Merino yang di posisi 8 sebenarnya. Sebenarnya idenya di situ. Kenapa Arsenal beli Merino? Atau mainin 5 back. Kenapa sih? Pakai Timber, pakai Zinchenko. Sebenarnya menurut gue Timber ini bisa dipaksain jadi midfield ya. Iya. Zinchenko bisa. Dia press resistance banget soalnya. Bagus. Jangan maksa pakai Partey, pakai Jorginho. Udahlah, cukup. Sadar diri gitu. Belajar dari Pep. Kalau mau tarik ke belakang sedikit, Zinchenko naikin lagi. Dan gue ngeliat nih ya 4 match ke depan ini vital banget buat Arsenal. Next Aston Villa away, Brighton home, Spurs away, City away. Bukannya MU ya? Enggak. Nangis. Lo berdoa aja Brighton next game kalah kalau ganggu banget itu. Ini 4 ini kalau kita bisa lewatin, agak sedikit tenang gue. Maksudnya kita ngelawan City dan Spurs nih bukan lagi di panas-panasnya Champions League. Lagi dingin gitu loh. Jadi sebenarnya ada berkahnya juga. Ada berkahnya juga, tapi ya lo harus lewatin, lo harus menang. Dan ini saatnya menang City away nih ya. Sekarang udah. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya. Ada si Iblis Merah melawan Fulham. Nah, itu dia tembakan-tembakan itu. Menurut lu gimana? Gue sih Eta itu gila. Kenapa? Atau otaknya di mana gue nggak paham. Oh gila positif. Otaknya gue nggak tahu di mana. Masa banyak hal ya, kayak tiba-tiba pakai 3 back di akhir itu dia aneh. Kita dari squad selection dulu. Pemilihan starting lineup menurut gue udah aneh. Kenapa? Pakai Diallo di awal. Pertama ya, gue balik lagi kecacatan Rashford di Community Shield nggak dipunish, nggak dihukum. Itu yang pertama. Kedua, kebrilianan Garnacho nggak di reward. Iya. Itu udah parah nomor 1. Ngerti nggak? Dia menurut gue Garnacho deserve di kiri sama Amat di kanan. Iya. Itu satu cacatnya. Yang kedua, ya menurut gue pribadi Bruno sayang ditaruh depan. Iya, sayang emang iya. Dia mau bunuh Bruno. Fix, gue yakin. Jahat. 2 musim loh ini. Masa 2 musim mau bunuh pemain? Iya. Dan yang mau dibunuh khususan Bruno. Bukan yang lain. Khususnya Bruno mau dibunuh. Dan Bruno cinta. Gue enak banget. Demi mengakomodir the one and only Mason Mount. Iya, itu parah sih. Maksud gue kalau lo punya jersey nih, pemain Serie A yang salah satu pemain terbaik Serie A tahun lalu. Gak ada Højlund, lo taruh Bruno false 9. Bruno mundur begitu, Mason Mount di belakangnya. Atau lo coba gini. Asumsi memang jersey-nya belum fit karena belum, anggaplah match fitness-nya belum ada. Switch sama Rashford. Maksudnya? Rashfordnya di tengah, Bruno kiri. Bisa tuh Rashford. Iya bisa. Di posisi dia yang asli aja sekarang begitu. Iya, bukan masa enggaknya. Mungkin kalau Bruno Mas Rashford gue masih bisa iniin lah. Rashford itu Diallo nggak punya klinis kayak Rashford, Garnacho juga belum punya. Gak ada pilihan. Garnacho klinis. Ya cuman nggak semewah. Buat attacking paling mewah Rashford saat ini di MU. Cuman kalau Amad Diallo itu kemarin sama Fulham diajak turun. Akhirnya kita nggak lihat Amad Diallo yang di pramusim. Iya. Kalau Mason Mount, gue sepanjangnya ngomong sama lo. Ganti itu jersey, Bruno biar balik ke jiwanya dia, CAM itu punya dia. Kasih space. Ini Bruno ngasih space, makanya offside 2 gol. 1 gol offside. Ini mas gue udah Bruno tuh punya semuanya. Jangan lo bunuh nih orang. Sebenarnya kombinasi Bruno Zirkzee ini menurut gue salah satu yang paling exciting aja di Premier League ya. Menurut gue kan tadi kalau Zirkzee ini kan menggambarkan dirinya adalah striker 9.5 ya atau kata lainnya false 9. False 9. Aneh banget enggak dibilang gue bukan false 9, dibilang aneh banget. 9,5. Tapi di sisi lain Bruno ini tipikal playmaker yang suka masuk ke box juga. Jadi menurut gua match aja ketika lu Zirkzee turun ke ini bisa jadi ganti-gantian. Jadi ganti-gantian Bruno itu turunnya agak offside ya. Ekstrim. Iya. Counter attack dia enggak ada. Iya, di belakang. Kalau Fiori sama Zirkzee itu, kalau Fiori attack-nya offside juga sampai depan kotak penalti musuh, dia drop back-nya sampai depan kotak penalti dia. Itu karena fluiditasnya Mota. Iya. Mota itu kan center back bisa jadi penyerang bisa jadi penjauhan. Iya. Jadi dia dua ini sebenarnya bisa saling melengkapi sih. Pas Zirkzee lagi ini Bruno-nya masuk. Jadi kalau misalkan di kepala Ten Hag adalah misalnya gini lah. Gue coba mencerna ya kenapa Ten Hag ini mau naruh Bruno di 9. Mungkin faktornya karena Bruno ini klinis.
tapi nggak perlu taruh 9 juga. Tadi lu taruh di playmaker, bisa jadi playmaker yang masuk ke box di pengecoh pas Zirkzee-nya turun gitu loh. Jadi Bellingham aja. Jadi Bellingham. Iya. Kayak Bruno, gitu loh. Bruno jadi di playmaker. Udah nggak perlu mainin Mason Gila Mount. itu, mewah itu. Gila. Madrid. Cruz kasih Bruno. Wah, Iya. Jangan ke Madrid lagi. Nggak perlu mainin. Kita main berharap dapat dia. Iya. Cinta. Babak kedua dia jadi playmaker loh dia kemarin. Gila. Iya. Elit. Long pass ya. Gila. Tapi kasih Rashford jadi tuh. Game kemarin yang nyelamatin pemain meme-nya mereka. Maguire. Mewah. Casemiro mewah. Ada tuh yang ada juga. Ada yang Save iya. kelas. ada yang Save apa Onana. 2 lawan 1 atau 3 lawan 2 gitu yang dia nahan bola. Iya, Iya. yang si siapa Pereira sama Iwobi. Iwobinya kan kesel banget dulu. Iya. Padahal Maguire ini kan bukan di tengah-tengah banget ya. Iya. Maguire ini kan lebih ke dekat ke Pereira sebenarnya. Tinggal flick sedikit aja, pasti sedikit aja udah Iwobi bawa masuk gitu bisa gol. Gue gak cek stat ya, tapi kayaknya aerial duelnya 100% deh Maguire. Maguire iya. Areal enggak atas. Keren semalam. Iya, atas aerial. Iya. Itu kayaknya nggak bisa dikalahin deh. Gila sih itu. Iya, Nggak iya. bisa dikalahin. Iya, susah. Lo kalau atas udah jangan deh Maguire. Susah. Udah. Itu Munas sebenarnya Munas. Munos Nggak ya. bisa ngapa-ngapain. Iyalah, mau striker gembel Enggak, juga. Gembel. Munis. Munis. Munos. Munos. Munos kayak Peles. Munis tuh jago. Enggak. Sumpah jago. Dia FPL jago. Enggak. Lah. Gimana sih? Ya udah terakhir Ya. kita ke match terbesar minggu ini, ada si tim yang baru saja buang-buang duit, Chelsea melawan Raja Inggris dekade terakhir. Gimana pendapat Anda? Matteo Kovacic memblok bola, menggiring melewati Enzo Fernandez, Moise Caicedo. 220 juta digocek dengan 25 juta. Dia langsung capping, pressing. Robert Sanchez terlepas gol. Dan lo tau nggak, seumur hidup gue selalu kritik Kovacic. Iya. Dia nggak bisa long shot. Ini dibuktiin. Kebobolannya sekarang long shot dari Kovacic. Berat. Tapi ngebloknya guys. Ses, diblok dia cepat. Tapi dia masa main. Kovacic nggak gini ya? Harusnya gini. Nggak, Biar seru. umur. Nggak, Umur ya. Oh, beda. Dia Pemain kelas juga kan main di Madrid, Iya. Milan. Jadi beda. Iya, beda mental. beda. Bukan mental sampah. Beda. Emang gitu siapa? Hah? Emang gitu. Ada. Samina. Kovacic tuh Champions League aja berapa? Iya. Iya, 4. Dia sama kayak Messi 4. Iya. Beda lah, beda kelas, bos. Emang pemain sebenarnya dari Padahal dia bilang apa? Gue tuh jarang banget ngegolin selama karir gue. Dia bilang, Iya. gue tuh pengen banget selebrasi, tapi gue tahan diri gue. Selebrasi kecil-kecil setelahnya tadi. Ya itu dia ngumpet di dalam. Respect lah. Iya, dia tapi keren langsung. Dan itu bukan selebrasi, sebenarnya diajak bercanda sama teman-temannya. Iya, dia keren langsung. Iya, keren lah. Respect. Keren itu. Tim NT emang keren orang-orang. Keren, akhlak. Nggak kayak. Gila. Masuk. Gimana pendapat lo game itu? Ya poin positif Chelsea sih ya. Nggak kayak musim lalu bisa nge-press City, lumayan ketakutan berapa kali momen bisa bukan low block ya, tapi nge-press gitu. Ya. Itu poin plus sih. Kayak dikurung gitu. Kayak dikurung ada di momen apalagi 70 ke atas tuh. Ya. Ya kalau udah habis gol Kovacic sih ya gua anggap kelar lah itu. Ya. Itu gak bakal mungkin dibalas, tapi sisanya ada perlawanan. Ya. Gitu. Udah. Dari City-nya ya Expected win menurut gue sih. Expected win, City menang tapi tuh very expected. Savinho Tapi mengingatkan gua kepada Mahrez walaupun akhirnya ditarik. bagus. Akhirnya Cucurella Pas pindah di keteteran kanan, tuh. pas Iya, pindah pan dari bagus. kanan Iya. gila. Doku dikantongin, pas Savinho di keteteran Iya. dia. Nomor 26 lagi dia mau meneruskan legacy. Oh 26 tuh Mahrez. Mahrez Gak ada yang ngacak Rico Lewis malam. Ya Rico Lewis ngajak Babak satu Udah lah. kalau Luisnya tapi gua enggak tahu Nggak ada yang yang nggak ada Rico yang Lewis marking. gua tuh menurut lu foul enggak? Kok enggak kena gua lihat ya mata nggak perlu ngomongin foul ya. Nggak. Yang diuntungin sama wasit itu tim lu. Iya, Udah, tapi udah. gini, kalau sebelum match main fans Chelsea kan udah pesimis, Anthony Iyalah. Taylor. Ya udah Pasti. berarti kan Ya udah kalah tapi gua deh. kalah deh. Cuman gua enggak tahu tuh. Kok gua ngeliat Haaland di kuning? Ponakannya gubernur Manchester. Oh. Jadi pokoknya kalau Manchester saya berdukung. Enggak bercanda. Ya tapi ya udah di luar Enggak, tolong itu. jangan bawain wasit karena Nggak. gua ngerasa Gua- di match nggak, kemarin gua gini. cenderung yang dirugin tuh Chelsea banget Ya, banget. gue bukan masalah rugin, tapi gue ngelihat di yang Haaland itu di kuning itu karena protes atau karena kena? Karena protes. Yang mana masa. sih? Yang Yang dia gol kuning. Rico Lewis ya. Ya full lah itu. Kok nggak? Gue mungkin mata gue kali ya. Gue ngeliat Iya. kok nggak kena. Kena. Apa tipis? Kena. Tipis. Kena. Baca Kena gimana sini. pendapat lu soal game? Hah? Kena sininya kan. Gua pertama lihat starting, menurut gua starting ini sangat mungkin untuk ngalahin City. Pas gue lihat starting ya. Apalagi sebenarnya head to head match City dan Chelsea di Stamford Bridge ini cukup selalu game-nya selalu seru, selalu 4-4 ya. Iya, Kenapa? 4-4 dan Empat. 1-1. Nah, satu
Dan maksudnya ya Chelsea emang selalu bisa ngasih perlawanan sama City. Cuma menurut gue emang sangat disayangkan City nggak bisa, Chelsea nggak bisa menang gini loh. Maksudnya momennya satu sisi ini pertandingan pertamanya Enzo, jadi sangat dimengerti, sangat ini, tapi sangat disayangkan karena ini momen chance terbaik untuk melawan City. Masih dingin, nggak ada Rodri, Foden juga belum balik. 46 menit tepat. Iya. Walker Stones saya belum balik full, belum main full gitu. Jadi fitnessnya belum ini. Jadi ya tapi gue ngeliat udah ada pattern sebenarnya, maksudnya pattern tapi masih agak sedikit berantakan, tapi ya kelihatan cara dia mau main build up-nya kayak gimana, mau ininya gimana. Tapi menurut gue agak sedikit terisolasi itu justru malah si Cole Palmer dengan cara permainan Chelsea kemarin ya. Karena mainnya kan lebih baru di yang waktu siapa diganti ya. Pokoknya menit babak kedua tengah-tengah baru Cole Palmer tuh free banget, free roam abis KDH masuk. Masuk ya. Karena kalau lihat Gusto jadi nangis sendirian. Kalau lihat Pochettino kan dia emang agak sedikit Palmer sentris, dan menurut gua bener karena dari kekuatan dari dia distribusin kemana-mana dan bisa golin banyak gitu. Jadi kemarin tuh agak lebih apa ya, Nkunku dapat porsinya juga, Palmer juga sama, Enzo juga ya, walaupun tas Enzo menurut gua Enzo juga gue setuju sama lu, dia nggak cocok agak maju ke depan, dia cocok stay di belakang. Tapi kan balik kalau dia ada timbul pertanyaan kan, siapa kalau misalkan Enzo ke nomor belakang, siapa yang mau dikeluarin nih? Enggak, siapa di antara Lavia dan Caicedo yang bakal dikeluarin? Kalau base rotasi lah. Iya, kalau base dari match kemarin, gue lebih suka Lavia. Lavia bagus banget. Gue lebih suka Lavia. Jadi ya atau mungkin bisa dicoba Enzo Lavia atau Enzo Caicedo, depan yang Nkunku, Palmer mungkin kanan atau gimana gue nggak tahu. Tapi ya menurut gue kurang ini aja sih, unfortunate juga sih, karena ada beberapa peluang Jackson di depan semalam. Kurang banget. Gue bilang Jackson itu kurang banget. Kecil pernah ngegolin lawan kampung sebelah. Ngegolin dipukulin dia. Jadi sampai gede tiap dia mau ngegolin dia kayak takut trauma. Padahal dia udah kerja sekarang emang harus ngegolin. Apakah harus gue ngeliat Todd Boehly belum full time dia keluar. Itu bener sih? Bener dia keluar. Foto lah. Dan gue tahu perasaan dia. Perasaan dia adalah kita mampu untuk bikin itu sama sebenarnya. Iya. Jadi kesel gitu. Bukan kesel sama timnya. Bukan kesel sama Chelsea tolol, bukan sama kondisinya. Sama kondisi, karena kita tahu tuh sebenarnya kita bisa gitu. Karena Enzo kan ngomong, kayak gue baca Enzo tuh bilang gak ada tuntutan dari board untuk gue untuk masuk Champions League tahun ini. Dia bilang, tapi emang step by step kan katanya gitu. Tapi apakah dia keluar untuk nelpon agennya Osimhen? Cepetin bisa juga. Cepetin bisa kan aja. Gak ada Osimhen nih ya, puzzle-nya Osimhen tinggal digaji. Udah selesai. Napoli harus jual dia, Napoli harus beli Lukaku. Kita nggak ada masalah, mau cepet mau 80 nggak ada masalah. Tinggal gajinya doang. Nah ini minta berapa sih? Kalau nggak salah 12 juta per tahun. Oke lah. Di Sterling buang lah, ganti. Sterling kan udah nggak dibawa tuh. Sterling sama ada tuh lagi siapa? Mudryk. Bukan Mudryk. Sterling yang nggak dibawa, Sterling. Sterling. Sama Chilwell. Chilwell udah di depan. Chilwell emang, jadi yang udah pasti depak tuh sekarang Sterling, Chilwell, Chalobah. Udah tuh dapat gaji mah. Dapat. Makanya ini kalau memang Sterling bisa dilepas, tolong Juve ya, tolong bayarin aja. Nah, itu bisa beli Osimhen gitu. Sterling masih bagus kok. Tapi Chelsea kemarin gue baca juga ngelihat gue kira kan di awal kan ini kan kayak Gallagher sama Felix ya, yang tukar tambah atau gimana kan. Tapi ternyata Chelsea itu ngelihat ini dua deal yang berbeda. Jadi Lukaku ya. Jadi tapi kan ada cash flow di situ. Iya, ada cash flow. Ada cash flow di situ, ada masuk dan keluar gitu. Tapi dengan transaksi yang berbeda aja. Nah, menurut gue pribadi sebagai fans Chelsea, ini adalah awal yang baik. Jujur aja gue juga cukup waras untuk nggak mengharapkan menang. Yang pertama itu, yang kedua gue mau ngelihat pattern of play. Kalau gue pribadi gue akan kasih Maresca sampai Desember untuk nunjukin sebenarnya lu siapa sih. Sebenarnya lu mau bikin tim ini kayak gimana gitu. Jadi gue nggak berharap apa-apa sampai Desember. Gue cuma mau ngelihat pattern of play, pola bermain yang baik, dan paling enggak lawan tim-tim yang lu emang di atasnya lu bisa secure 3 poin lah. Tapi ngelawan City yang juggernautnya IPL ya tahu diri gitu. Tapi di sisi lain kemarin gue ngelihat balik lagi ada misplace atau salah taruh posisi. Khususnya Nkunku, Enzo. Ini paling parah menurut gue. Nkunku nggak bisa ditaruh main lebar. Nkunku tuh bukan winger. Nkunku tuh inside forward. Kalau lo mau taruh Nkunku, lo harus taruh minimal fullback yang overlap supaya dia bisa masuk ke dalam, gitu loh. Jangan lo taruh di pinggir, dia bukan winger gitu. Enzo juga begitu. Enzo bukan seorang nomor 10. Enzo itu minimal di nomor 8. Kalau gue lebih suka dia nomor 6. Dia nerima bola dari back, gitu loh. Tapi ya udah, kalau lo mau agak maju ya minimal box to box gitu. Bukan nomor 10.
Lu lihat touch di box kayak apa? Sampah touch-nya. Iya. Dia nggak biasa main dalam box, dia main di luar, di belakang gitu. Jadi menurut gue itu core masalahnya. Terus sama yang terakhir adalah ya itu apa ya maksud gue ya? Palmer nggak tahu, lo harus bisa ngasih satu tactical set yang ngasih keleluasan untuk Palmer. Gimana cara Palmer bisa keluar dari bayang-bayang lawan, dia bisa punya fleksibilitas, kebebasan gitu. Tapi di luar itu defensive wise gue cukup happy lah sebenarnya. Soalnya di pramusim defense-nya parah banget Chelsea. Cuma kemarin lumayan lah, walaupun Wesley akhirnya itu kan ngasih bola ke Kovacic kan Wesley kan. Dia kena press. Menurut lu mungkin nggak? Gue ngelihatnya kenapa Enzo mau coba naruh Lavia, Caicedo dan si Enzo di tengah itu mungkin apakah untuk ngedominate midfield karena nggak ada Rodri di situ? Betul, tapi ujung-ujungnya kalah sama Luis yang invert. Ditutup juga sama City gitu. Jadi dipaksa ke pinggir juga kan. Nah masalahnya kalau lu udah invest ke tengah kayak gini, pinggir kan bapuk. Coba pinggir yang bagus ya kemarin. Nggak ada. Gusto? Gusto ya. Nggak ada pemain pinggir yang bagus. Nggak ada. Makanya gue tuh nggak Sterling di out from squad. Waktu gue menit 60-an nih masukin Sterling enak nih. Iya kan? Enak banget nih masuk Sterling momen kayak gini nih. Sterling sebelum kanan, si kiri Neto ya. Pas lihat squad nggak ada Sterling. Gitu. Neto juga nggak bisa dipaksain kan dia baru main. Dan kemarin overloadnya terlalu overload di kiri, jadi dia nggak punya ruang. Tapi itu yang menurut gue juga aneh. Selain misplace tadi, posisi pergantian pemainnya juga aneh. Menurut gue, kenapa dia harus numpuk, Ngungku ditarik, dia masukin KDH, dia tarik Lavia, dia masukin siapa lagi? Harusnya tarik Enzo kalau gue. Harusnya dia nggak apa-apa tarik Lavia atau tarik Caicedo, Enzo-nya tarik belakang. Ngungku ke tengah. Malah di game itu, kalau emang dia mau free roam si Palmer, kan Palmer babak kedua bebas banget. Gusto sendiri di kanan. Dia butuh Madueke di situ. Butuh winger-winger yang itu kekuatan yang berani masuk ke dalam. Ini udah Rico Lewis narik sampai dalam, numpuk di tengah, Chelsea punya 3, City-nya tambah Rico Lewis punya 4 di dalam. Main tetap dari tengah. Mau dibawa kemana ini game? Terus Nicholas Jackson-nya juga nyari ruangnya nggak terlalu oke tadi malam. Ya udah akhirnya Neto, si back kiri siapa? Kuku. Terus KDH, Palmer juga numpuk di sini, Nicholas Jackson di sini, jadi 5 orang di sebelah kiri. Di switch ke Gusto sendirian. Gusto sendiri. Yang ini lama naiknya. Begitu terus akhirnya main. Jadi menurut gue kalau di switchnya itu ke Madueke dan Madueke sendiri menurut lu mampu nggak deh? 1v1 mampu sih. Bukan, maksudnya kalau nggak ada KDH, Palmer yang di situ anggap ya. Palmer yang free di tengah. Di sini Madueke sama Gusto. Ya betul. Lo ajak kejar-kejaran berdua. Betul. Asik udah. Ini Gusto di sini, bola nggak dapat ke blok, dia harus turun lagi sepanjang lapangan. Lumayan. Energi gila loh. Waktu. Dan dia harus track back Doku berkali-kali. Doku gila. Patah-patah itu. Savio di kanan tuh. Sayang lututnya kan bermasalah makanya tarik. Enggak, gue bilang Gusto itu sih fisiknya ya, aduh jangan sampai cedera deh. Fisiknya tuh bisa diandelin banget gitu loh. Track back. Ya mungkin percobaan juga. Mungkin dia nganggap udah kalah, udah nggak ada. Lo percaya nggak? Ini taktik beda. Semua game yang gue nonton dari Enzo Maresca sekitar 5 preseason sama 1 ini 6 ya. Itu mungkin dari 6 itu ada 4 setup yang beda-beda. Jadi gue merasa bakal banyak perubahan. Banyak. Itu juga gue ngeliat kenapa Lavia yang dicari bukan Caicedo. Kan gue ngomong lo ini kayak Caicedo enak karena nggak terlalu kelihatan. Karena Lavia itu dia mau masukin KDH. Lavia itu punya cenderung lebih tinggi dibanding Caicedo. Caicedo tidak naik sama sekali. Stay setengah lapangan. Makanya ditarik Lavia, ganti KDH masuk jebret. Cuman menurut gue itu ya pergantian yang numpuk aja di depan. Emang mau ngejar gol aja gitu. Bukan taktik yang emang mau nyesuaiin game atau gimana. Dan detail kecil Pep yang dilakuin tuh nge-switch Doku sama Savio. Tadi kan Savio di kiri, langsung, Doku di kanan. Nggak jalan, langsung cepet ditukar, langsung dua-duanya hidup. Dokunya hidup, Savio-nya hidup. Tapi bisa juga emang sengaja buat nyapein si Cucurella. Bisa juga. Karena mungkin dia anggap Cucurella untuk defense wise lebih oke dibanding sebelah. Doku terakhir tuh menit 89 tuh yang dia 3 orang tuh. Tapi Doku itu kalau lagi bawa bola tanpa pressure, kenapa dia suka kayak orang ngedribble ya? Aneh juga tuh orang. Dia tuh badannya mau siap-siap belok. Kayaknya pemain futsal deh. Mungkin. Karena flare kayak gitu, flare pemain futsal. Enggak begitu. Kalau flare lo lagi duel, lagi 1 by 1, atau lagi mau di press gitu, ini lagi enggak ada apa-apa. Begitu. Flare futsal tuh begitu. Dribble pakai ini kan. Iya, futsal tuh gitu, dribble gini tes kalau enggak itu tuh makanya dia tuh wah, gue bilang nih apa anak futsal dulunya. Mungkin. Dia flank gitu, flank futsal begitu semua. Dia buat
gitu tuh. Iya. Jadi nggak bisa stay dia. Buat eksplosif ya? Buat pindah. Dan dia patahnya kan seram gila banget. Dan yang terakhir tuh yang di Iya, yang di dalam kotak benar. Iya. Cuman sayang aja di passing nggak apa. Ya, tapi pertandingan menarik lah. Nggak dan oke Chelsea lah. juga defense oke. Counter-pressnya gue seneng sih. Setiap lepas bola langsung berat, lepas bola langsung berat. Iya, babak kedua oke juga. Paling itu aja kali ya hari ini ya. Di Spurs belum main. Spurs main besok lawan Leicester ya kan. Home. Menurut gue easy win lah. Nanti malam apa? Ya ntar jam 2 dini hari, Selasa pagi jam 2 nih. Di minggu depan nggak ada big match ya? Ada nggak sih? Nggak ada. Ada minggu depan lagi. Minggu depan Liverpool MU ya? Iya. Wow, seru itu. Gua pegang Liverpool karena MU buat gua dipegang sama pelatih. Tenang gue pegang Liverpool. Ya udah itu aja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya. Jangan lupa ada Saweria di deskripsi dan kita ada audio only di Spotify buat search Grombol. Jangan lupa follow Bang Gundo. Dan juga jangan lupa ada di TikTok sama IG. Ada di TikTok IG. Sama Basya Arsenal Folks di TikTok dan IG juga. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.